Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kali ini saya Alfikri akan membahas tentang materi sistem politik yang pernah diadopsi di Indonesia. Jadi, perubahan sistem politik di Indonesia yang pertama itu sistem kerajaan. Jadi, sistem pemerintahan masih dalam batas lingkup kerajaan, dikenal sebagai prakolonial, dijalankan sebelum adanya bangsa-bangsa asing yang menjajah di Indonesia. Jadi, mayoritas kerajaan juga beragam, mulai dari Hindu, Buddha, hingga Islam, menggunakan strategi kepemimpinan vertikal langsung dari atasan ke bawahnya. Yang kedua itu adanya masa kolonial. Jadi datangnya bangsa asing ke Indonesia untuk melakukan penjajahan dengan memberikan banyak perubahan dalam aspek politik. Tujuannya bukan hanya untuk berdagang, melainkan demi menduduki bangsa Indonesia. Jadi kapabilitasnya kepemimpinannya mulai diganti oleh bangsa asing, tak lagi menjalankan sistem vertikal. Jadi mulai banyak belajar mengenai gaya kepemimpinan yang mengadopsi luar. Yang ketiga adanya demokrasi liberal. Dikenal sebagai politik demokrasi bebas, para aparat negara mulai loyal kepada bawahannya, memungkinkan semua tuntutan dijalankan dengan bebas dan didengarkan oleh negara. Yang keempat adanya masa demokrasi terpimpin. Jadi pada masa ini ada banyak batasan-batasan yang dibuat dari tahun 1959 sampai 1965. Semua hal dikuasai oleh militer. Keterlibatannya sangat kuat, bahkan sulit untuk ditembus. Yang kelima pada masa demokrasi Pancasila. Poin pertama, jadi mulainya terjadinya banyak perubahan berbagai aspek mulai diperhatikan oleh negara. Yang kedua, dari yang dulunya terpimpin dan dibatasi menjadi longgar pembatasannya. Yang ketiga, dari berbagai aspek lebih baik dari demokrasi terpimpin. Poin keempat yaitu mengunjung nilai leluhur ataupun Pancasila. Dan poin terakhir, sistem ini juga merujuk pada prosedur, prinsip, dan kelembagaan yang dinilai secara demokratis. Jadi sistem politik yang dianut adalah sistem politik yang demokrasi Pancasila, yakni sistem politik yang didasarkan pada nilai-nilai luhur, prinsip, prosedur, dan kelembagaan yang demokratis. Prinsip-prinsip sistem demokrasi Pancasila. Yang pertama, kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif. Negara yang berdasarkan hukum, jaminan kebebasan individu dengan batasan tertentu. Jadi alasan menganut sistem demokrasi Pancasila yaitu memelihara keseimbangan antara konflik dan konsensus yang memungkinkan terjadinya. Poin pertama adanya perbedaan pendapat, persaingan, pertentangan antara individu dengan individu lainnya, dan pertentangan individu dengan pemerintah, dan yang terakhir pertentangan individu dengan kelompok. Jadi hak-hak warga negara Indonesia di bidang politik yang pertama adanya hak untuk dipilih menjadi eksekutif dan anggota legislatif. Yang kedua adanya hak untuk memilih anggota legislatif dan eksekutif. Dan yang ketiga adanya hak untuk menyampaikan pendapat. Yang keempat adanya hak untuk berorganisasi. Yang kelima ada hak untuk tidak memilih. Dan yang keenam hak untuk mendirikan partai politik. Kewajiban warga negara Indonesia di bidang politik ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum, ikut mengkritik dan membangun roda pemerintahan, menjadikan elemen penting dalam aspek politik, berkewajiban mengikuti politik praktis, dan yang terakhir adanya berkewajiban mengikuti peraturan-peraturan politik yang telah ditetapkan negara dan siap menerima sanksi jika melanggar. Jadi pada masa kolonial, datangnya bangsa asing ke Indonesia memberikan banyak sekali perubahan dalam aspek politik. Apalagi sejak tujuan awal mereka bukan hanya untuk berdagang lagi, melainkan demi menduduki bangsa Indonesia. Jadi kapabilitasnya kepemimpinan mulai diganti oleh bangsa asing. Sistem vertikal juga tak lagi dijalankan. Sebenarnya pada masa ini, bangsa Indonesia mulai banyak belajar lagi mengenai gaya kepemimpinan yang mengadopsi luar. Yang kedua adanya demokrasi liberal yang dikenal juga sebagai politik demokrasi bebas, di mana pada saat ini banyak para aparat negara mulai loyal kepada bawahannya. Jadi pada masa demokrasi terpimpin beda dengan liberal yang memungkinkan semua tuntutan dijalankan dengan bebas dan didengarkan oleh negara. Jadi pada masa ini ada banyak batasan yang dibuat. Semua hal dikuasai oleh militer, keterlibatannya sangat kuat bahkan sulit untuk ditembus.
Pada masa demokrasi Pancasila, sudah mulai banyak perubahan dari yang dulunya terpimpin dan dibatasi menjadi longgar. Jadi pembatasannya hanya saja difungsi untuk yang kurang jelas, meskipun dari berbagai aspek lebih baik dari terpimpin. Pada masa reformasi, saat reformasi berbagai aspek mulai diperhatikan oleh negara, yang paling jelas dilihat oleh HAM. Hanya ini yang dapat saya sampaikan dari materi saya. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.